Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa mawalah. Di sini saya akan menerangkan itu fikih muamalah. Perkenalkan, nama saya Rezeki dengan NIM 1202041548. Nah, yang pertama adalah tentang harta. Adapun pengertian harta adalah merupakan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Harta kekayaan. Unsur-unsur harta itu ada dua. Yang pertama adalah unsur aniyah dan unsur uruf. Fungsi harta yang ada 5. Yang pertama, untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas. Yang kedua, untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya. Yang keempat, untuk menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat. Yang kelima adalah untuk mengembangkan dan menegaskan ilmu-ilmu. Pembagian harta ada 10. Yang pertama, mal mulutaqwim dan khair mutaqwim. Yang kedua adalah mal mitsil dan mal qimi. Yang ketiga harta istiqla dan harta isti'mal. Yang keempat harta manqul dan harta ghairul manqul. Yang kelima harta ain dan harta dayan. Yang keenam mal al-ain dan mal an-nafi. Yang tujuh adalah harta mamlu', mubah dan mahjur. Yang kedelapan harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Kesembilan harta pokok dan harta hasil buah. Yang ke-10 harta khas dan harta am. Kelompok 3, hal-hal yang dilarang dalam Islam. Yang pertama adalah riba. Adapun jenis-jenis riba, yang pertama adalah riba qad. Riba qad adalah suatu guna atau tingkat keunggulan tertentu yang disyaratkan terhadap yang beruntung atau muqtarid. Yang kedua adalah riba jahiliyah. Riba jahiliyah adalah utang ditunaikan lebih dari pokoknya sebab peminjaman tidak dapat membayar utangnya pada masa-masa yang ditentukan. Adapun yang kedua adalah gharar. Adapun gharar adalah penampilan yang menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang tumpuknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. Adapun jenis-jenis gharar, yang pertama adalah jual beli barang yang belum ada atau ma'dum. Yang kedua adalah jual beli barang yang tidak jelas atau majhu', baik yang mutlak. Yang ketiga adalah jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan. Adapun hukum gharar, yang pertama adalah gharar yang diharamkan secara ijma' ulama, yaitu gharar yang menyolok atau al-gharar al-katsir yang sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu dilakukan. Yang kedua adalah gharar yang dibolehkan secara ijma' ulama, yaitu gharar ringan atau gharar al-yasir. Para ulama sepakat jika suatu gharar sedikit maka ia tidak mempengaruhi untuk membatalkan akad. Adapun yang ketiga adalah maisir. Maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata maisir adalah qimar. Pendapat dari Muhammad Ayyub, baik maisir maupun qimar itu dimaksud sebagai permainan untung-untungan. Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan maisir adalah perjudian. Adapun yang keempat adalah haram. Haram adalah istilah yang berhubungan dengan hukum dalam Islam, yaitu suatu perkara yang dilarang oleh syariat atau syarak. Yang kelima adalah batil. Batil ini adalah suatu pekerjaan atau diperintahkan agama yang dilakukan seseorang yang tidak memenuhi rukun atau syarat. Nah, yang telah ditentukan oleh agama secara harfiah, batil memiliki artinya tidak terpakai atau rusak. Oleh karena itu, jika ada perbuatan yang menjurus ke hal yang batil, harus dilakukan pengulangan agar dapat memenuhi sesuatu dengan syarat ketentuan yang ditetapkan oleh agama Islam. Adapun materi selanjutnya adalah tentang akad jual beli. Akad jual beli ada beberapa syarat. Yang pertama adalah salam. Salam dalam istilah adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Adapun rukun-rukun salam itu ada 3. Yang pertama, orang yang berakad. Yang kedua adalah objek akad dalam jual beli. Yang ketiga adalah syigyat atau ijab dan qabul, atau yang dinamakan dengan serah terima.
Adapun pemberiannya dilakukan dengan kontan, baik dengan emas, perak, logam, atau alat tukar yang telah disepakati. Adapun istisna, jual beli istisna sama dengan jual beli salam. Namun dalam istisna pembayarannya dapat dilakukan di awal, di tengah, ataupun di akhir, baik dengan cara kontan atau dengan beberapa kali atau termin pembayaran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Adapun yang ketiga adalah murabahah. Murabahah atau berasal dari kata ribuhun yang berarti untung atau keuntungan. Jadi murabahah berarti saling menguntungkan, sedangkan menurut istilah murabahah adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Adapun yang keempat adalah bai' al-wafa'. Bai' al-wafa' adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual. Apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba, dengan kata lain, yang dimaksud dengan bai' al-wafa adalah jual beli dengan disertai syarat ataupun janji bahwa barang yang dijual tersebut harus diserahkan pembeli sehingga dapat memiliki oleh penjual apabila penjual telah mengembalikan harga ataupun uang kepada pembeli pada saat ditentukan oleh jatuh tempo. Adapun yang kelima adalah bai' bidamanil ajil. Bai' bidamanil ajil dikenal dengan jual beli tertangguh, yaitu menjual suatu dengan disegerakan penyerahan barang-barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya. Adapun yang keenam adalah bai' al-inah. Jual beli bai' al-inah merupakan hilah ataupun rekayasa perdagangan yang bertujuan untuk meraup keuntungan semata. Rasulullah SAW melarang jual beli al-inah karena terdapat unsur riba yang merugikan pihak lain. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian telah menjual beli dengan cara al-inah dan kalian telah ridho dengan perkebunan dan kalian telah mengambil ekor-ekor sapi dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan menimbulkan kepada kalian suatu kehinaan yang Allah tidak akan mencabutnya sampai kalian kembali kepada agama kalian. Yang ketujuh adalah bai'at tawarruk, adalah membeli barang dengan harga tangguh dan penjual kemudian menjualnya kepada orang lain, bukan penjual pertama secara tunai. Yang kedelapan adalah bai' al-adayan. Bai' al-adayan merupakan utang dengan maksud penundaan tanggungan yang muncul dalam suatu kontrak yang melibatkan pertukaran nilai. Adapun yang kesembilan adalah bai' al-muzayyadah. Bai' al-muzayyadah adalah transaksi jual beli secara lelang, yaitu suatu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang pada beberapa orang calon pembeli, kemudian para calon pembeli menawarkan harga yang lebih tinggi sampai pada batas harga tertinggi yang dimenangkan oleh salah satu calon pembeli, lalu terjadinya akad transaksi jual beli. Adapun mudharabah adalah mudharabah atau qirat termasuk salah satu bentuk akad syirik atau perkongsian. Istilah mudharabah ini digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Ijaz menyebutnya dengan istilah qirat. Tetapi muhadharabah dan qirat adalah dua istilah untuk maksud yang sama. Yang kedua adalah syirqah. Syirqah adalah dimaksud dengan syirqah menurut bahasa adalah ikhtilah ataupun pencampuran. Menurut syara syirqah diartikan dengan akad antara orang-orang yang berkongsi bersyariat dalam hal modal dan keuntungan. Yang ketiga adalah muzara'ah. Muzara'ah adalah kerjasama dalam penggarapan tanah dengan imbalan sebagian daripada yang dihasilkan. Adapun yang keempat adalah musayaqah. Rukun musayaqah adalah dua orang yang berakad, objek musayaqah, buah pekerjaan dan singat. Yang kelima adalah mukharabah. Mukharabah adalah kerjasama di bidang pertanian antara pemilik sawah ataupun ladang dengan penggarapan benih tanaman dan biaya garapan dari pihak pemilik sawah. Adapun permasalahan mengenai akad dalam sewa. Yang pertama adalah ijarah. Ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayarannya biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Yang kedua adalah ijarah muntahiyah bitamalik.
Ijarah muntahiyah bitamalik adalah akad sewa menyewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan objek akad dari pemberi sewa kepada penyewa melalui akad jual beli ataupun hibah setelah berakhir masa sewa. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan jangkau, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.